Selamat pagi anak-anak semua. Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai gelombang bunyi, yaitu mengenai intensitas bunyi dan efek Doppler. Nah, kompetensi dasarnya, jadi di sini masih sama, yaitu menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan gelombang cahaya dalam teknologi. Nah, ketika kalian di sekolah, kalian pernah mendengar bel tanda masuk sekolah atau jam istirahat, ya. Pernahkah kamu perhatikan atau pernahkah kamu tidak mendengar dengan jelas bel itu berbunyi? Nah, kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Kamu pasti sudah menduga bahwa kamu tidak bisa mendengar dengan jelas karena posisi kamu yang agak jauh dari bel, yaitu sebagai sumber bunyinya. Sebaliknya, jika kamu berada dekat dengan sumber bunyi, tentu terdengar dengan jelas. Nah, bahkan kadang sampai memekak telinga ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan intensitas bunyi. Jadi di sini, intensitas bunyi itu merupakan besaran untuk mengukur penyaringan bunyi. Jadi intensitas bunyi itu yaitu energi bunyi yang tiap detik atau daya bunyi yang menembus bidang setiap satuan luas permukaan secara tegak lurus. Jadi di sini dapat dirumuskan intensitas bunyi itu sebagai berikut. Jadi I sama dengan daya dibagi dengan luas ya, luas permukaan secara tegak lurus. Di mana luas itu kita bisa cari dengan 4 dikali Pi dikali R kuadrat. R ini merupakan jarak. I itu adalah intensitas bunyi. P-nya itu adalah energi tiap waktu atau disebut dengan daya. A itu adalah luas. Dan R itu adalah jarak sumber bunyi. Jadi jarak kita terhadap sumber bunyinya. Seperti itu. Nah, di sini, kalau misalkan kita ketahui intensitas bunyi pada suatu titik berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya dari sumber bunyi. Maka perbandingan intensitas ya dari persamaan ini, ya, persamaan tadi itu bahwa di sini itu berbanding terbalik dengan jarak ke sumber bunyinya. Nah, maka dari persamaan itu, apabila jadi perbandingan intensitas bunyi di tempat yang berbeda, jaraknya terhadap sumber bunyi, di mana sumbernya itu adalah satu. Misalkan kamu itu misalkan berada dekat dengan sumber bunyi bel tadi ya, sedangkan teman kamu itu jauh. Jadi jaraknya otomatis berbeda. Nah, kita ingin menentukan intensitas bunyinya itu berapa. Jadi kita bisa menggunakan persamaan seperti ini. Jadi I1 intensitas bunyi ya pada jarak R1, I2 itu adalah intensitas bunyi pada jarak yang kedua. Gitu ya. Kita bisa menggunakan persamaan ini. Nanti untuk lebih lanjutnya kita ke contoh soal ya. Saya lanjutkan kembali mengenai taraf intensitas bunyi. Jadi taraf intensitas bunyi itu merupakan logaritma bandingan antara intensitas bunyi dengan intensitas ambang pendengar. Ya. Jadi di sini taraf intensitas itu disimbolkan dengan I itu sama dengan 10 log I per I0. Jadi nanti itu merupakan intensitas ambang, yaitu besarnya 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Ya, itu. Oke. Nah, bagaimana jika terdapat beberapa sumber bunyi yang identik? Jadi misalkan terdapat 10 mesin jahit gitu ya. Jadi tidak lagi satu. Kalau misalkan satu, berarti mencari taraf intensitasnya kita gunakan ini. Jadi satu sumber bunyi kita gunakan ini, mencari taraf intensitasnya. Nah, bagaimana kalau misalkan lebih dari satu? Ya, misalkan 10 atau misalkan 100, 1000, itu 1000 sumber bunyi. Jadi kita bisa menggunakan persamaan ini. Jadi taraf intensitas N itu adalah jumlah sumber bunyi ya. Misalkan taraf intensitas 100 sumber bunyi, maka T1 ditambah 10 log N. Jadi N itu adalah jumlah sumber bunyinya. TI1-nya itu adalah taraf intensitas satu sumber bunyi. Itu ya. Itu. Nah, lebih jelasnya lagi,
perhatikan soal seperti berikut ini. Nah, ini. Dari soal, intensitas gelombang bunyi pada jarak 5 meter dari sumber bunyi adalah 2 kali 10 pangkat min 4 watt per meter persegi. Ya. I-nya ini ya, yang diketahui. Pada jarak 10 meter dari sumber bunyi, intensitasnya adalah, nah, yang diketahui adalah 5 meter, sedangkan ini adalah 10 meter yang dicari. Berarti, ya, kita tulis dulu. Jadi, R1-nya adalah 5 meter. R2-nya adalah 10 meter. Sedangkan I2-nya itu adalah, ini ya, I1-nya ya, 2 kali 10 pangkat min 4. Yang ditanya adalah I2. Maka kita bisa, caranya itu adalah, sebentar. Oke. Jadi kita menggunakan perbandingan aja. Karena dicari di sini adalah ya perbandingannya, maka kita gunakan yang rumus tadi itu, ya. Yang I1 per I2 itu sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Nah, yang itu kita gunakan. Yang dicari adalah I2-nya. Yang ini kita dicari ya. Oke, I1-nya ganti. Kita masukkan 1, 2 kali 10 pangkat min 4 dibagi I2 itu sama dengan R2-nya itu adalah 10. 10 kuadrat per 5 kuadrat. Itu ya. Sehingga I2 bisa kita cari, ini kalikan kali silang ya. Berarti ini kan 25, ini 100 ya. Berarti ya 2 dikali 10 pangkat min 4 dikali 25, itu ya, dibagi 100. Ya. Ini bisa dicoret kan? Ini 2 kali ini kan 50 ya. Ya. Oke. Benar ya. Berarti 50 dikali 10 pangkat min 4 dibagi 100. Berarti ini kan, ya, ini 2 ya. Berarti 0,5 kali 10 pangkat min 4 atau min 4 ya. Min 4. Atau 5 kali 10 pangkat min 5 watt per meter persegi. Nah, itu caranya. Jadi kalau misalkan yang diketahui adalah I1-nya dan jaraknya kedua-duanya diketahui, cari I2, kita cukup menggunakan persamaan ini. Ya, ini. Itu. Karena kita menggunakan perbandingan. Kalau misalkan kita menggunakan persamaan I sama dengan P per A, yaitu A-nya kita ganti dengan 4pi R kuadrat, ya boleh kita cari P-nya dulu. P-nya berapa dayanya itu. Karena sumber bunyinya kan sama, jadi otomatis daya yang dikeluarkan sama. Sehingga ini cari I1. Yang I1 ini pakai I1. Itu. Kalau misalkan kita cari P-nya, sudah ketemu P-nya, baru masuk ke persamaan ini lagi, yaitu kita cari I2, sedangkan R-nya digunakan adalah R2-nya. Ya, jaraknya 10 meter. Gitu. Maka, lebih baik kita menggunakan rumus yang ini. Gitu. Oke? Nah, itu contoh soal yang pertama. Soal yang kedua, mengenai taraf intensitas. Nah, ini. Sebuah sumber mengeluarkan bunyi dengan intensitas 10 pangkat min 5. Ya. Jika intensitas ambangnya adalah 10 pangkat min 12, tentukan taraf intensitas bunyi tersebut. Jadi, yang ditanya di sini adalah taraf intensitasnya. Ya. Berarti kita menggunakan, karena di sini yang ditanya adalah taraf intensitas bunyi. Sumbernya itu cuma satu. Ya, berarti kita menggunakan taraf intensitas TI sama dengan 10 log I per I0. Yang ini kita gunakan. Ya, kita cari 10 log I-nya, I1-nya, ya, I1 itu adalah 10 pangkat 5 min 5 dibagi 10 pangkat min 12. Ya, log. Kalian di
di matematika sudah belajar mengenai logaritma nih ya. Jadi tahu cara mencari lognya kan. Oke. Ini kalau pangkatnya diapakan kita kurangi ya. Jadi 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 12. Jadi min 5 dikurang min 12. Jadi tambah ya. Jadi itulah 10 log 10 pangkat 7. Ya. Nah, kita cari nilai ini. Log 10 pangkat 7 itu berapa? Nah, jadi log 10 pangkat 7 itu adalah 7. Jadi 10 kali 7 ya 70 dengan satuan desibel. Itu. Oke. Nah, itu caranya. Ya, ini ya. 10 pangkat, kalau misalkan 10 pangkat 2 ya pangkatnya aja. 10 pangkat log 10 pangkat 1 berarti 1. Log 10 pangkat 2 berarti 2. Begitu ya. Log 10 pangkat 12 berarti 12. Jadi itu. Oke, itu ya. Nah, ini untuk satu taraf sumber bunyinya sumbernya 1. Bagaimana kalau misalkan 10, misalkan 100 gitu misalkan. Ya kita cari dengan persamaan yang tadi. Rumus yang TIN itu sama dengan TI1 ditambah 10 log N. Itu aja. Tinggal tambah ini. Misalkan ya, di soal ini ditanya juga berapakah taraf intensitas bunyi dengan jumlahnya adalah 100 gitu misalkan. Jumlah sumbernya 100, berarti kita gunakan TIN sama dengan TI1 ditambah 10 log N, kan itu rumusnya. Ya, kita gunakan TI 70. Jadi 70 ditambah 10 log 100. N-nya kan 100. Berarti 70 ditambah 10 log 100 itu kan sama dengan 10 pangkat 2 kan? Nah, jadi 70 ditambah 10 dikali 2. Ini yang diselesaikan. 70 ditambah 20 sehingga 90 desibel. Itu kalau dia sumber bunyinya berjumlah 100. Kalau 1000 ya ganti nanti di sini N-nya jadi 1000 seperti itu. Nah, paham ya mengenai intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyi. Oke. Paham ya? Nah, kalau nanti itu kita nanti Ibu akan berikan video lain lagi mengenai latihan soal-soal mengenai intensitas dan taraf intensitas. Oke. Nah, di sini kita lanjut kembali mengenai efek Doppler. Nah, perhatikan gambar. Ini gambar apa sih? Gambar kereta api ya. Jadi, analogikan bahwa kecepatan kereta api itu identik dengan kecepatan lambat gelombang. Kecepatan lambat gelombang ya. Panjang gerbong kereta api itu sekitar misalkan kita anggap 12,5 meter. Nah, jika kereta api bergerak dengan kecepatan 72 km per jam atau setara dengan 20 meter per sekon, maka kita dapat identikan dengan panjang gelombang sebagai berikut. Jadi panjang gelombangnya itu adalah 12,5, sedangkan kecepatannya 20. Maka frekuensi gelombangnya itu adalah, ya kita cari dengan persamaan ini, ya, di gelombang 20 dikali 12,5 itu adalah 1,6. Jadi frekuensi dari gelombangnya itu adalah 1,6 Hz ya. Atau periodenya setara dengan 0,625 sekon. Gitu. Nah, ini artinya apa? Artinya tiap gerbong akan melewati kita yang sedang berdiri, kalau kita misalkan berdiri di stasiun gitu misalkan ya, di samping ininya keretanya yang berdatang itu, atau misalkan kita di pinggir jalan ya, di pinggir rel kereta apinya, maka tiap gerbong itu akan melewati kita yang sedang berdiri itu setiap 0,625 detik gitu ya. Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana jika berjalan? Nah, misalkan kita yang berjalan mendekati kereta yang datang. Nah, kalau ini dilakukan, maka kamu akan melihat datangnya gerbong lebih cepat. Ya. Karena apa?
karena kita mendekati keretanya itu ya. Nah, gerbong berikutnya akan mencapai kita lebih cepat daripada kalau kita berdiri. Gitu. Nah, ini artinya periode tibanya gerbong yang kita ukur lebih kecil atau frekuensinya kita ukur lebih besar, atau sebaliknya ya. Pada saat bersamaan kita bergerak searah gerak kereta, maka gerbong berikutnya akan mencapai kita lebih lambat. Itu. Nah, periode tibanya gerbong yang kita deteksi menjadi lebih panjang, atau frekuensinya yang kita ukur menjadi lebih kecil. Seperti itu ya. Jadi frekuensi tibanya gerbong yang kita ukur sangat bergantung pada keadaan kita. Kalau diam atau on, atau kita bergerak ke arah datangnya kereta, atau kita searah dengan kereta yang yang bergerak itu ya. Jadi akan menghasilkan frekuensi yang berbeda juga, seperti itu. Ya sama ya, kalau misalkan keretanya itu dia sama kayak kita gini. Pernah kalian melihat mobil ambulan atau mobil polisi yang membunyikan sirine? Ya, kalau kita misalkan diam, mobilnya itu melewati kita. Kita akan mendengar sirinenya semakin besar ketika sumber bunyi itu mendekati kita, mobilnya itu. Begitu lewat di depan kita, lama-kelamaan sumber bunyi atau sirinenya itu akan lebih kecil ya, semakin kecil sampai menghilang kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan beda halnya kalau misalkan kita searah dengan mobil ambulannya. Misalkan dari bypass ya nih ya, kita mau menuju Denpasar gitu misalkan. Kita mengejar mobil ambulannya, mobil ambulan itu ada di depannya kita membuntuti mobil sirenenya itu, ya ambulannya itu, belakangnya kita. Berarti frekuensi yang akan kita dengar itu kan berbeda ketika kita diam, dalam keadaan diam. Atau sebaliknya, mobilnya datang dari arah barat, kita dari timur. Pada saat berpapasan akan semakin terdengar jelas. Begitu sudah lewat, bunyi yang ditimbulkan atau dari sirine itu akan kita dengar lebih kecil. Nah, seperti itu ya. Itu berbeda kasus. Nah, itu hal serupa itu tergantung dari gelombangnya ya, dari gelombang itu. Cepat lambat dari gelombangnya dan juga frekuensi dari kita dan kecepatan kita. Nah, itu posisi kita gitu ya. Nah, fenomena inilah yang disebut dengan efek Doppler gitu ya. Jadi, efek Doppler itu adalah peristiwa naik atau turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar penerima bunyi ketika sumber bunyi bergerak mendekat atau menjauhi. Ya. Nah, ini seperti yang saya bilang. Jadi, ketika dari peristiwa ini ya, contohnya ya tadi ya, ada sirine mobil ambulan itu, ketika kita diam atau pada saat kita mendekati mobil ambulan atau pada saat kita menjauhi mobil ambulan itu nanti frekuensinya akan berbeda seperti itu ya. Jadi di sini pada saat sumber suara diam, kedua penerima mendengar besar frekuensi yang sama. Ya, saat sumber suara bergerak atau nih mobil ambulannya ini bergerak, salah satu penerima pendengar frekuensi yang lebih besar dari sebelumnya. Dan penerima lain mendengar frekuensi yang lebih kecil dari sebelumnya. Jadi tergantung ya. Misalkan tadi itu ya seperti yang saya katakan bahwa tergantung dari posisi kita sebagai pendengar itu di mana dan sumbernya bagaimana. Nanti banyak kasus ini ya. Nah, dari ini kita bisa persamaan dari efek Doppler itu adalah VP ya. VP itu sama dengan V plus minus. Ya. Nanti kita tahu di mana kapan dia ini bernilai plus, ya, kapan ini bernilai plus, dan kapan dia bernilai negatif. Ini juga sama, positif kapan dia negatif. Min ya. Jadi di sini VP itu adalah frekuensi pendengar, VS-nya adalah frekuensi sumber bunyi, baik itu misalkan mobil ambulannya, atau misalkan mobil polisi nanti, dan sebagainya. Itu ya. PP itu adalah kecepatan pendengar kita. Kecepatan itu
tergantung apakah kita mendekati, apakah kita menjauhi, atau nanti kita diam. Itu. Terus kecepatan sumber bunyinya, ya sama, atau dia mendekati atau menjauhi. Nah, V-nya di sini ini, yaitu adalah cepat lambat udara. Itu biasanya 340 meter per sekon, atau nanti tergantung dari soalnya ya. Nah, kapan dia bernilai positif? Nah, ini perhatikan ya. Kecepatan sumber bunyi bernilai positif, PS-nya ini positif apabila sumber bunyinya menjauhi pendengar. Ya. Kalau dia bernilai negatif, sumbernya mendekati. Beda ya. Kalau PP-nya positif, pendengarnya mendekati. Kalau PP-nya negatif, pendengarnya menjauhi. Kebalik ya, kebalik dengan sumber bunyinya. Kalau sumber bunyinya positif, VS positif sumber bunyinya menjauhi. PS negatif sumber bunyinya mendekati. Gitu ya, PP-nya positif mendekati sumber bunyi. Kalau PP-nya negatif, pendengarnya menjauhi sumber bunyi. Seperti itu ya. Ya, jadi ini kembali tergantung lagi konteks soalnya seperti apa. Nah, supaya tidak bingung, saya berikan contoh soal. Nah, ini. Sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Ya, mendekati stasiun sambil membunyikan fluid yang berfrekuensi 940 Hz. Nah, kecepatan bunyi di udara ada 340. Bunyi yang didengar oleh orang yang berada di stasiun berfrekuensi. Oke. Berarti ini ya kecepatannya ini masih kilometer per jam. Ini masih meter per sekon. Berarti ini kita harus ubah menjadi meter per sekon ya. Nah, ini udah diubah. Saya ubah jadi 72 km per jam itu sama dengan 20 meter per sekon. PS-nya itu adalah ya frekuensi sumber itu adalah 940. PP-nya 340. Oke, yang ditanya adalah frekuensi pendengarnya berapa. Oke. Oke. Jadi di sini kita menggunakan persamaan ini. VP sama dengan V. Ya. Nah, di sini kan bunyi yang didengar oleh orang yang berada di stasiun. Ya, berada di stasiun. Berarti orangnya diam, dalam keadaan diam ya. Maka nanti kalau dalam keadaan VP-nya itu sama dengan 0 ya. Kalau diam ini boleh positif pakai, boleh negatif kan nggak ngaruh ya VP-nya. Ya, kalau dia misalkan 340 dikurangi 0 ya sama dengan 340. 340 tambah 0 ya sama dengan 340. Boleh positif, boleh negatif yang digunakan. Kalau pendengarnya dia diam, ya kita gunakan positif aja, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ini V. Nah, sekarang sumbernya. Sumbernya ini kan mendekati pendengar jadinya karena dia mendekati stasiun. Karena di sini ada kata mendekati stasiun. Berarti dia mendekati pendengar. Kalau sumber bunyi mendekati pendengar, berarti sumber bunyinya mendekati pendengar, berarti dia bernilai negatif kan? Ya, yang ini. Ini ingat. Sumber bunyi mendekati pendengar, maka dia akan negatif. Ingat itu. Oke. Nah, ini. Terus dikalikan dengan frekuensi sumber. Maka, ya, masukkan angkanya. 340 dikurang 0, ditambah ya, per 340 dikurangi 20, dikali 940. Oke. Berarti ini 340 dibagi 320 dikali 940. Ya. Jadi dapatnya sekitar 998,75 ya. Hertz. Nah, ini. Gitu ya. Jadi kembali lagi terhadap konteks soalnya seperti apa. Jadi kamu untuk mempelajari materi ini, memahami ya konsep dari efek Doppler itu kamu harus banyak latihan soal dan setiap soal itu memiliki cara yang berbeda
Karena apa? Ini menentukan plus minusnya itu tadi. Ya, di sana bedanya. Ya. Jadi ingat kalau misalkan dia sumber bunyinya dia mendekati berarti dia negatif. Kalau menjauhi positif gitu ya. Kalau VP-nya ya kebalikan dari sumber bunyinya tadi. Seperti itu. Nah, itu materi kita mengenai tentang intensitas bunyi, terhadap intensitas bunyi, dan efek Doppler. Nah, itu. Oke? Nah, cukup sampai di sini materi hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya mengenai materi gelombang cahaya ya. Oke. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, silakan kita bahas di grup atau di Google Classroom ya. Oke. Sampai di sini, sampai jumpa. Terima kasih.